Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tasya dari UPPBJ Mataram. Saat ini saya akan memaparkan mengenai COVID-19, mulai dari apa itu COVID-19, proses dan penyebabnya, macam-macam varian COVID-19, hingga gejala yang akan dialami oleh seseorang jika terkena COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya. Tutor Universitas Terbuka dan rekan-rekan Universitas Terbuka yang saya hormati, COVID-19 bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok pada akhir Desember 2019. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, termasuk di Indonesia. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. COVID-19 disebabkan oleh virus jenis baru dari coronavirus. Infeksi virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai berat seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Kemudian WHO juga menyatakan COVID-19 juga bisa tertular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularannya ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, isap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruangan tertutup. Hingga saat ini WHO telah mengeluarkan data-data menemukan beberapa varian COVID-19, antara lain ada varian Delta, Alpha, Beta, Omicron, dan kemudian Gamma. Varian Omicron merupakan varian utama virus penyebab COVID-19 yang saat ini sedang menyebar luas. Nah, untuk varian Omicron ini terdiri dari beberapa subvarian juga. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu batuk, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau bisa malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, serta sesak nafas dan nyeri di bagian dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum ada beberapa tanda-tanda jika seseorang terkena atau terinfeksi COVID-19, seperti demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, hingga sesak nafas. Selain gejala secara umum yang sudah saya paparkan tadi, seseorang bisa terinfeksi atau terkena COVID-19 dengan ciri-ciri mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, kemudian sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek, atau hidung tersumbat, kemudian menggigil. Jika seseorang terkena virus COVID-19, biasanya mereka akan kehilangan indera penciuman atau perasa. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus. Sebagian penderita juga mengalami hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR.
Pada beberapa penderita COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain meskipun mereka tidak mengalami gejala-gejala atau tanda-tanda COVID-19. Kemudian masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 bisa dilakukan dengan cara selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak tampak sakit atau sehat-sehat saja. Kemudian kenakan masker di ruang publik terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik jika fisik tidak dimungkinkan. Sebaiknya pilihlah ruangan terbuka dan berventilasi baik, buka jendela jika berada di dalam ruangan. Cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Ikuti vaksinasi ketika giliran, ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Saat batuk atau bersin, masyarakat bisa menutup mulut atau hidung dengan lengan ataupun tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Kemudian jika masyarakat merasa demam, batuk, dan kesulitan bernapas segera carilah bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat mengarahkan masyarakat atau Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Kemudian yang paling penting yaitu gunakan masker. Masker yang dipasang dengan benar dapat membantu mencegah virus dari orang lain yang mengenakannya ke orang lain. Mengenakan masker saja tidak cukup untuk melindungi diri dari COVID-19, sehingga harus dikombinasikan dengan pembatasan fisik dan kebersihan tangan. Kemudian masyarakat bisa mengikuti saran yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat. Sekian informasi mengenai COVID-19 yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Terima kasih.